Pemirsa, kota Pompei yang pernah terkubur sejak ditemukan kembali pada pertengahan abad ke-18 kini dapat dilihat dari dekat di kota London dengan bantuan teknologi imersif. Pameran imersif Pompei di London bertajuk The Last Days of Pompeii, The Immersive Exhibition, dan sedang berlangsung di Immersive London. Pameran ini dibuka pada 14 November 2025 untuk jangka waktu terbatas selama 16 minggu. Pameran ini berlangsung selama 16 minggu sejak pembukaannya pada 14 November 2025. Pengunjung dapat melakukan perjalanan multisensori melalui beberapa ruangan yang menampilkan arsitektur Romawi yang direkonstruksi lukisan dinding yang hidup, artefak, dan replika. Pameran ini menggunakan teknologi mutakhir, termasuk proyeksi 360 derajat dan realitas virtual VR untuk menghidupkan kembali kehidupan sehari-hari di Pompei dan bahkan mensimulasikan letusan Gunung Vesuvius yang dahsyat pada tahun 79 Masehi. Pameran ini menawarkan cara unik dan modern untuk menjelajahi sejarah kota kuno tersebut tanpa harus melakukan perjalanan ke Italia. Dengan tinggi 8 meter, instalasi ini menjadi latar bagi pengalaman metaverse bebas yang menciptakan kembali Villa of Mysteries yang legendaris. Di sini pengunjung menjelajahi ruang-ruang yang telah dipugar, menempatkan mereka di jantung kota yang begitu terkenal dengan cara penghancurannya. Kitab Borso d'Este, salah satu mahakarya seni Renaissance Italia yang paling menakjubkan, sedang dipamerkan di hadapan publik sebagai bagian dari perayaan Tahun Suci Yobel Vatikan. Pameran langka ini berlangsung di Aula Capitolare Senat Repubblica Italia di Piazza della Minerva, Roma dari 14 November 2025 hingga 16 Januari 2026. Dijuluki Mona Lisa dari manuskrip beriluminasi karena keindahannya yang luar biasa. Dibuat antara tahun 1455 dan 1461 oleh kaligrafer Pietro Paolo Marone serta ilustrator Taddeo Crivelli dan Franco dei Frusi. Manuskrip ini biasanya disimpan di perpustakaan Entenz de Modena dan sangat jarang dipamerkan kepada publik. Pameran ini merupakan kesempatan luar biasa untuk mengagumi keahlian artistik, penyempurnaan ornamen, dan inspirasi keagamaan dari karya tersebut. Alkitab ini dibeli seharga 3.300.000 franc Prancis dan tahun 1923 oleh pengusaha Italia Giovanni Treccani yang kemudian menyumbangkannya kepada negara Italia. Pameran ini diselenggarakan oleh Senat Italia bekerja sama dengan berbagai lembaga lain sebagai bagian dari program seni untuk Yobel 2025. Temuan ilmiah terbaru menunjukkan bahwa tengkorak anjing paling awal yang divalidasi dan diterima secara luas berusia sekitar 14.000 hingga 15.000 tahun yang lalu, anjing Von Oberkassel. Penelitian yang lebih baru lagi telah mengidentifikasi tengkorak anjing dengan ciri domestik yang jelas dari situs Mesolitik Vareti di Rusia yang berusia sekitar 11.000 tahun yang lalu yang menunjukkan keragaman bentuk tengkorak yang signifikan pada saat itu. Ada juga temuan tengkorak yang lebih tua, seperti tengkorak dari gua di Siberia Altai dan Belgia Goyet yang diperkirakan berusia sekitar 33.000 tahun hingga 36.000 tahun yang lalu. Tetapi status domestikasi spesimen yang sangat tua ini masih menjadi subjek perdebatan di antara para ilmuwan. Temuan ini secara konsisten mendukung gagasan bahwa proses domestikasi dimulai selama atau segera setelah zaman es terakhir, ribuan tahun sebelum manusia mulai mengembangkan ras anjing modern seperti yang kita kenal saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.